Halo teman-teman developer. Pada bagian kelima ini, kalian coba pertama itu download dulu ya, melalui link yang ada di directory. Saya sediakan itu sudah ada directory atau folder webnya. Nah ini folder ini. Jadi folder ini itu saya buat melalui perintah gatsby new spasi web yang berasal dari package gatsby CLI ya, package ini yang sudah kita install sebelumnya. Mungkin kalian kalau mau lebih gampang ya tinggal kalian download saja yang ada di branch part 5 ya. Kalian coba download, itu sudah saya tempatkan di linknya ada di deskripsi. Jadi biar kalian lebih mudah sih daripada kalian harus menghapus beberapa file dari awal. Jadi biar nggak merepotkan lah begitu, biar cepat. Oke. Jika sudah, kalian coba pindah ke folder itu dan buka melalui text editor yang kalian pakai. Coba kalian running ya, kalian running di dalam folder Gatsby web itu. Perintahnya Gatsby spasi develop. Ini perintahnya. Itu filenya sudah saya sederhanakan ya, sudah saya sederhanakan untuk komponennya, untuk pages-nya, style-nya, utils-nya. Itu sudah saya sederhanakan sih. Jadi kalau kalian dari generatornya itu ada beberapa sih, nggak terlalu banyak juga, cuma ada beberapa. Tapi yang di sini benar-benar sangat saya saya kecilkan lagi biar nggak terlalu banyak file begitu. Nah, nanti ketika kalian buka lebih kurang akan jadi seperti ini. Ya, akan jadi seperti ini. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah itu, oh ya, biar tidak lupa kita akan buat di root directory ya. Di root directory itu kita buat filenya di root directory folder web, kita buat file .env. Oke, .env ini. Oh ya, seperti yang saya sudah pernah sampaikan di dalam Sanity.io ini kan ada token ya. Coba kalian akses dulu, kalian login. Setelah login akan muncul seperti ini. Pilih projectnya, karena project yang saya bikin itu studio. Lalu kalian masuk ke bagian settings, kemudian kalian masuk juga ke bagian atau pilih ke bagian API. Lalu bagian tokens. Nah, bagian tokens ini kalian isi misalnya web, gitu ya. Pilih saja read, tidak masalah. Kalian add new token, kemudian kalian copy dan pastekan di dalam .env itu. Nama variabelnya adalah mungkin sanity underscore token begini. Paste di sini. Oke. Lalu kita juga perlu yang kedua project ID-nya. Project ID sangat mudah. Itu bisa kalian lihat di ini, kalian close aja ya. Ini sebelum kalian close pastikan ini sudah di copy paste ya, karena setelah di close itu dia nggak muncul lagi. Nah, untuk project ID-nya yang ini kalian copy juga, masukkan ke dalam sini. Dan yang terakhir itu ada sanity data set. Seperti yang kita buat di awal itu, kita pakainya production ya. Production begini. Oke, langkah pertama kita sudah selesai membuat sanity token. Variabelnya melalui environment variabelnya itu sanity token, sanity project ID, dan sanity dataset. Oke, yang kedua kita akan konfigurasi dulu yang paling mudah begini. Di bagian Gatsby browser, bagian paling bawah itu kita perlu import. Oke, kita import dari style ya, folder style itu yang sudah saya sediakan. Ya, sudah. Cukup begini aja sih. Kemudian kita perlu juga merubah itu di bagian mungkin, oh ya, bagian config dulu ya. Ini Gatsby config. Oke. Di sini kan baru sedikit nih. Nah, ada beberapa yang perlu kita buat ya, atau kita tambahkan. Yang pertama, karena kita kan pakai environment ya, di sini require
.env sudah ada di dalam package-nya, sudah terinstall. Lalu kita mau load config-nya begini. Kemudian juga kita mau di sini kita buat itu API yang kita ambil adalah project ID dan dataset, ya dataset. Yang itu berasal dari require config. Itu ada di, oh ya, Sanity. Ini punya Sanity, oke. Studio, kemudian Sanity JSON, ya seperti ini. Nah, ini bagian yang paling atas. Kita akan load project ID dan dataset. Lalu untuk bagian modulnya, langsung ke set metadata ini mungkin bisa kalian edit aja title, misal the panda. Kemudian ya itu aja sih title. Lalu untuk plugins, tambahkan dulu. Yang pertama itu ada nama pluginnya. Nama plugin yang pertama itu Gatsby plugin emotion. Kemudian ada juga ini Gatsby plugin typography-nya ya. Kita resolve dulu. Resolve-nya ke Gatsby plugin typography. Begini. Lalu options-nya itu kita tambahkan. Oke, kita tambahkan option-nya itu path to config module. Ups, ini harusnya huruf kecil. Path to config modules. Modul asal direktorinya itu ada di utility ya. Nanti kita buat di dalam folder utility-nya. Itu sudah ada. Nanti kita bisa lihat kok. Dan kemudian kita butuh React Helmet tentunya, dan juga kita butuh nah di sini kita butuh yang punya si Sanity. Punya Sanity, kita load-nya itu nama package-nya HB source Sanity begini. Kemudian untuk options-nya, untuk options ini saya sepertinya ada ketinggalan, ini yang di atas ini juga options. Kemudian isi yang pertama itu adalah project ID. Itu kita akan baca dari proses env sanity project ID begini. Kemudian ada dataset, itu ambilnya dari proses env sanity dataset. Ingat ya, ini yang dari file .env yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian juga ada env sanity token. Lalu watch mode-nya itu kita pakai true, dan overlay graph-nya itu juga true. Oke. Nah, untuk ini penjelasannya saya tidak akan buat karena itu bisa kalian cari sendiri nanti ya. Karena akan memakan cukup waktu, saya hanya ingin mempersingkatnya. Nah, kemudian, nah ini kan ada require config ya. Nah, require config ini kita akan buat dulu fungsinya di paling bawah, itu kalian coba buat saja require config. Kemudian isi parameternya adalah path. Di sini kita buat try catch. Error. Oke, lebih kurang seperti ini. Pertama itu kita akan return require path begini. Kemudian untuk errornya kita handle pakai console saja. Console error aja begini ya. Itu isi pesannya violate to require sanity, karena kita kan pakainya yang JSON tadi di atas ya. Biasanya sih errornya itu project ID, jadi fill in project ID and dataset name manually.
in. Nah, ini pesannya kita buat biar lebih informatif ya begitu. Dan untuk returnnya sendiri, kita akan return di sini API juga, itu project ID, prosesnya sama, env, kemudian sanity project ID. Jika tidak ada kita kosongkan, kemudian dataset juga seperti itu, proses dari env.sanity dataset. Jika tidak ada juga kosong. Ya seperti ini ya, lebih kurang. Oh, salah. Kenapa titik koma, harusnya di sini adalah koma. Ya, jadi lebih kurang seperti ini. Sekiranya sih sudah cukup ya untuk konfigurasinya. Untuk yang berikutnya mungkin kita akan buat ini dulu ya. Page-nya kita akan mulai masuk ke Gatsby API. Di situ akan kita pakai itu namanya create page. Ya, create page. Bisa coba kita lihat dulu Gatsby create page. Di sini ada API-nya. Umumnya sih kita akan pakai API ini ya, create page ini sama create node. Mungkin kalau kalian pakai Markdown, tapi kita di sini hanya butuh create page aja. Coba create page. Ini ya API-nya yang ini. Itu kita akan pakai yang ini nanti untuk membuat halaman blognya. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini aja sih. Ya, cukup sampai di sini. Untuk video yang kelima ini, berikutnya kita akan masuk konfigurasi membuat Gatsby node ini ya, isinya yang di sini. Kita akan coba buat di sini. Mungkin cukup memakan waktu juga, jadi saya pisahkan videonya biar tidak terlalu lama. Oke, terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya.